Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Alfia dengan NIM C2401221221004 dari kelompok 3 Biologi Perikanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan micro teaching praktikum biologi perikanan pada tanggal 2 September 2023. Praktikum minggu ketiga ini membahas tentang materi reproduksi yang mencakup tingkat dan indeks kematangan gonad dan fekunditas serta diameter telur. Nah, reproduksi sendiri apa sih? Reproduksi adalah proses biologis individu untuk menghasilkan individu baru. Nah, kalau reproduksi bagi ikan adalah proses perkembangan embrio serta larva ikan melalui pelepasan sel telur oleh betina dan pembuahan oleh betina jantan. Pada praktikum kali ini juga kita dijelaskan cara menganalisis tingkat kematangan gonad dan menghitung telur ikan yang kita amati. Tingkat kematangan gonad adalah tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Penentuan indeks kematangan gonad dan tingkat kematangan gonad merupakan aspek penting dalam biologi perikanan, terutama dalam reproduksi ikan. Dengan mengetahui tingkat kematangan gonad dan indeksnya, kita dapat paham perkembangan pemijahan, ukuran pemijahan, dan musim pemijahan. Nah, penentuan tingkat kematangan gonad dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu morfologis dan histologis. Apa sih morfologis dan histologis itu? Morfologi adalah pengamatan berdasarkan ukuran gonad tersebut yang diamati secara visual, sedangkan histologis adalah pengamatan dengan cara mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Nah, adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi kita untuk mengetahui kematangan dari gonad, kemudian dapat memprediksi waktu pemijahan dan fase perkembangan gonad itu sendiri. Ada beberapa metode nih yang kita lakukan dalam praktikum kali ini. Yang pertama itu ada metode gravimetri, yang kedua volumetri, dan yang ketiga gabungan. Nah, metode volumetri adalah metode kerja langsung yang menghitung telur ikan secara langsung. Jadi kita dikasih sampel lalu dihitung secara langsung telur ikan tersebut. Terus metode gravimetri adalah perhitungan telur ikan dengan mengambil 0,01 gram gonad lalu ditimbang baru dihitung jumlah telurnya. Yang terakhir itu adalah metode kerja gabungan. Metode kerja tersebut itu adalah gabungan antara ketiga metode yang sudah disebutkan tadi. Ada juga beberapa prosedur yang kita lakukan dalam praktikum minggu ketiga ini. Prosedur yang dilakukan yang pertama, kita dikasih sampel gonad lalu dilap oleh tisu, lalu kita membagi 3 subbagian, yaitu anterior atau atas, middle atau tengah, dan posterior atau bawah. Untuk metode gravimetri, pertama, timbang dulu bobot total dari gonad yang udah dikasih. Lalu ambil dan timbang 0,01 gram. Lalu siram dengan Aquades sebanyak 20 tetes atau 1 mili. Lalu burai dan hitung telur dari ikan tersebut. Untuk prosedur volumetri dan gabungan masih sama, hanya beda di beberapa aspek dalam menimbang dan memberi Aquades. Data yang sudah dianalisis kita catat dan hitung fekunditas dan diameter telur tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.